Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andus Mencarno MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Eva Rinduwito Gultom, NPM 1713053048, mahasiswa PGSD Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Kecerdasan Linguistik dan Kecerdasan Interpersonal dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Bagian pertama yaitu abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar. Jenis penelitian ini yaitu ekspor faktor korelasi. Populasi berjumlah 164 orang peserta didik dan sampel penelitian berjumlah 65 peserta didik. Pengolahan data menggunakan rumus product moment dan multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar yaitu berada pada taraf cukup kuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan linguistik dan dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah expo faktor korelasi. Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat tahun pelajaran 2020-2021. Objek penelitian ini adalah kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Tempat penelitian ini adalah SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal, dan variabel terikatnya adalah hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Uji coba instrumen. Penelitian ini melaksanakan uji coba di SD Negeri 1 dan 5 Metro Barat dengan jumlah responden sebanyak 30 orang peserta didik. Hasil uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini, yang pertama yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas X1, terdapat 25 pernyataan valid dari 40 pernyataan yang diajukan. R11 yaitu 0,919 dan R tabel sebesar 0,361. Sesuai dengan kaidah R11 lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan reliable. Uji validitas dan reliabilitas untuk X2, yang pertama, terdapat 29 pernyataan valid dari 40 pernyataan yang diajukan. R11 sebesar 0,907, R tabel sebesar 0,361. Sesuai dengan kaidah R11 lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan reliable. Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri Sugugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat dengan jumlah responden sebanyak 65 orang peserta didik. Data variabel penelitian. Yang pertama, data variabel hasil belajar. Diketahui bahwa panjang kelas interval adalah 6. Berdasarkan histogram, di samping diketahui bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 73 sampai 78 dengan frekuensi sebanyak 20 orang peserta didik, sementara frekuensi terendah terletak pada kelas interval 55 sampai 60 dengan frekuensi sebanyak 2 orang peserta didik. Data kecerdasan linguistik. Diketahui panjang kelas interval adalah 9. Berdasarkan histogram di samping, diketahui bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 47 sampai 55 dengan frekuensi sebanyak 20 orang peserta didik. Sementara frekuensi terendah terletak pada kelas interval 83 sampai 91 dan 92 sampai 100 dengan frekuensi masing-masing sebanyak 2 orang peserta didik. Data kecerdasan interpersonal, diketahui panjang kelas interval adalah 8. Berdasarkan histogram di samping, diketahui bahwa frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 72 sampai 79 dengan frekuensi sebanyak 19 orang peserta didik. Sementara frekuensi terendah terletak pada kelas interval 88 sampai 95 dan 96 sampai 103 dengan frekuensi masing-masing sebanyak 2 orang peserta didik. Hasil analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Hasil uji normalitas kecerdasan linguistik. Berdasarkan perhitungan uji normalitas, variabel X1 dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung sama dengan 7,281. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan membandingkan X hitung dengan X tabel untuk taraf kesalahan sebesar 0,05 dengan DK sama dengan K kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6. Maka dicari pada tabel C kuadrat didapat X tabel sebesar 12,592. Sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa X hitung sama dengan 7,281 lebih kecil daripada X tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Yang kedua, hasil uji normalitas kecerdasan interpersonal. Berdasarkan perhitungan uji normalitas, variabel X2 dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung sama dengan 9,353. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan membandingkan X hitung dengan X tabel untuk taraf kesalahan sebesar 0,05 dengan DK sama dengan K kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6. Maka dicara pada tabel C kuadrat didapat X tabel sebesar 12,592. Sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa X hitung sama dengan 9,353 lebih kecil daripada X tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Hasil uji normalitas, hasil belajar. Berdasarkan perhitungan uji normalitas, variabel Y dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung sebesar 3,397. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan membandingkan X hitung dengan X tabel untuk taraf kesalahan sebesar 0,05. Dengan DK sama dengan K kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6, maka dicari pada tabel C kuadrat didapat X tabel sebesar 12,592. Sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa X hitung sama dengan 3,397 lebih kecil daripada X tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel Y berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Yang pertama, hasil uji linearitas X1 dengan Y diperoleh F hitung sebesar 0,44 lebih kecil daripada F tabel yaitu sebesar 1,78. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data berpola linier. Yang kedua, hasil uji linearitas X2 dengan Y diperoleh F hitung sebesar 1,64 lebih kecil daripada F tabel sebesar 1,78. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data berpola linier. Yang ketiga, uji hipotesis.
Pengujian hipotesis pertama, berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,500 dengan kriteria cukup kuat, kontribusi X1 dengan Y sebesar 25%. Hal ini berarti hipotesis diterima terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Pengujian hipotesis kedua, berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi antara X2 dengan Y sebesar 0,496 dengan kriteria cukup kuat, kontribusi X1 dengan Y sebesar 24,6%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi antara X1 dengan S2 secara bersama-sama dengan Y sebesar 0,500 dengan kriteria cukup kuat. Kontribusi X1 dan S2 terhadap Y sebesar 25%. Berdasarkan uji signifikan, diperoleh F hitung sebesar 10,4 dan F tabelnya sebesar 3,14 sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel yang berarti signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar, misalnya minat belajar, gaya belajar, kebiasaan, cara orang tua mendidik, dan lainnya. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada masa pandemik sehingga pengambilan data tidak bisa dilakukan secara langsung, sehingga peneliti tidak bisa melihat bagaimana peserta didik dalam mengisi anketnya, apakah peserta didik memahami seluruh pernyataan dalam angket atau tidak. Yang ketiga, populasi dalam penelitian ini digunakan hanya sebatas pada jumlah peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat pada masa pandemi, yaitu sebanyak 65 responden. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Yang keempat, keterbatasan teori pendukung untuk variabel kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal sehingga instrumen kurang komprehensif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan linguistik dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat dengan koefisien korelasi sebesar 0,500 berada pada kriteria cukup kuat. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat dengan koefisien korelasi sebesar 0,496 berada pada kriteria cukup kuat. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat dengan koefisien korelasi sebesar 0,500 berada pada kriteria cukup kuat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi untuk kita semua.